Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kita di September Ceria ya. September ini ya kita akan isi dengan membuat ya aplikasi sederhana. Kalau sebelumnya kan kita membuat layout saja. Nah, untuk di bulan September ini kita akan buat aplikasi yang bisa berjalan ya, bisa berjalan dalam artian kita akan buat tampilannya, kita buat beberapa layout, kita sambungkan dan kita dengan harapannya kita tambahkan juga database ya. Kita databasenya pakai MySQL jadi online ya. Nah, kita akan buat aplikasi itu. Nah, kita akan bagi menjadi beberapa tugas. Jadi misalnya tugas target pertama kalian membuat layout dulu. Kemudian kedua kita koneksikan. Kemudian yang ketiga kita tambahkan databasenya. Nah, harapan Bapak tugas tersebut akan dilaksanakan selama kurang lebih selama 1 bulan, selama di bulan September ya. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, untuk gambaran kira-kira aplikasi yang akan dibuat itu kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kita coba jalankan sebentar. Oke, sudah muncul di emulator. Oke. Kini contoh saja kita buat aplikasi presensi ini buat 2-3 hari kemarin buat contoh spesial buat September Ceria ini. Kita buat ini ceritanya aplikasi untuk presensi ya, tapi masih galau. Untuk konten-kontennya masih apa saja, masih dikit-dikit galau, tapi yang kurang lebih kita ada menu presensi hari ini. Untuk absen hari ini ada profil siswa, ada data siswa, dan ada rekap presensi ya. Oke, kita coba klik. Nah, ini sebelumnya kita buat layout seperti ini layoutnya pakai linear ya, pakai linear. Kemudian apa namanya, ada scrollnya juga ya. Untuk apa? Jadi saat misalnya kita buka di apa namanya aplikasi di HP misalnya yang kecil ya, itu bisa scroll. Kalau tidak kita pakai scroll biasanya itu akan terpotong ya. Nah, kita coba lihat sebentar ya. Kita coba jalankan di emulator yang kedua. Ini layarnya tinggi. Nah, cari bentar lagi emulator yang mana? Pixel 4 ini Nexus lupa ya. Salah. Oke, kita jalankan dua emulator sekaligus ya nih. Nah, ini ada dua emulator. Resolusinya beda. HP-nya ini HP kecil ceritanya ya. Yang sebelah kanan tuh, yang Nexus. Nah, ini kok hilang? Mana tadi? Nah, jadi kalau kita di layar yang lebar seperti sebelah kiri itu akan muat si aplikasinya ya, tampil semua. Tapi kalau kita di layar kecil maka akan terpotong. Tapi ya kita mulai bagian bawahnya nih, kan ada tulisan SMKN 1 Cimahi ini. Kita harus bisa scroll. Nah, ini fungsinya kalau kita pakai layout scroll juga. Jadi di sini di dalam layout linear kita pasang apa namanya layout scroll juga. Jadi kita bisa gini. Kalau tidak, nah kita nggak akan bisa scroll ke bagian bawah ya. Oke, nanti kita akan bahas ke sana ya. Kita tutup dulu untuk hemat memori. Oke, nah ini secara struktur layoutnya seperti ini ya. Secara struktur kita buat linear. Nah, ini kan di utamanya kita linear. Kita buat satu linear nih. Kita perkecil jadi ada satu layout linear ya. Kemudian di dalam layout linear ini ada, nah ini kita buat perbesar sedikit. Nah ya, di dalam layoutnya kita ada linear ya, ada text view untuk menampilkan tulisan presensi.
Kemudian di sini ada aplikasi presensi siswa, ada subjudulnya ya, di bagian bawahnya. Kemudian di sini ada scroll view. Nah, scroll view itu dari atas ini yang gambar kacamata ini sampai ke bawah sini ya. Itu yang membungkusnya adalah layout scroll view. Jadi saat layarnya nanti terpotong di sini ya, karena seperti kita ketahui HP itu ada yang 4 inci, 47 inci, 4,7 inci, 5 inci, 6 inci sampai 7 atau 10 inci sekaligus ya, ada tablet ya. Nah, saat layarnya kecil kita harus persiapkan saat terpotong oleh layar. Nah, kita kan tidak bisa ke bawah kalau cuma hanya linear. Oleh karena itu kita tambahkan scroll view ya. Jadi seperti agar tidak seperti tadi ya, saat kepotong kita masih bisa ke bawah dengan scroll view. Scroll view di sini ada linear, di dalam scroll view ada linear nih. Nih, kita lihat nih, linear. Kemudian di dalam linear ini kita tambahkan button. Nah, button yang besar untuk presensiar ini ya. Nah, presensiar ini tulisannya. Kemudian di dalam linear ini ada lagi linear. Waduh, ini linear, di dalam linear ada scroll, di dalam scroll ada linear, di dalam linear ada linear lagi. Ya gitulah ya. Jadi kita akan membuat banyak linear layout. Nah, bedanya adalah di sini kita buat linear layoutnya apa namanya? Tidak vertikal ya, tapi horizontal ke kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan nih, kiri kanan ya. Kita buat seperti ini kiri kanan. Sedangkan kalau ke bawah itu vertikal, ini horizontal ya. Nah, saat kita buat seperti ini ya, kita akan membuat 3 ini. Kita rencana memang akan membuat 3 atau membuat 2, silakan saja. Nah, di sini kita membuat 3. Kita buat 3 button, 3 button horizontal ya, terpasangnya. Oleh karena itu kita menambahkan ini sintak ini ada weight sum. Kemudian yang bedanya dengan vertikal ya, di sini ada lagi weight sum. Ini weightnya 1, button yang pertama yang horizontal, button yang kedua weight sum 1, dan weight sum 1 lagi di sini. Jadi ada 3 kita jumlahkan, makanya di sini saat apa namanya ya, weightnya kan 1 2 3 ada 3, berarti weight sumnya ada 3 ya. Jadi ada 3. Kalau kita mau buat 2, nah silakan ini nanti misalnya kita akan hapus bagian sini ya. Di sininya kita tambahkan nih. Saat kita delete tadi button yang ketiga nih, terpotong setengah ya. Yang button kedua terpotong setengah. Nah, kita di sini weight sum-nya rubah jadi 2. Nah, tuh, dia otomatis menyesuaikan ya. Jadi apa namanya? Weight sum di sini kuncinya ya. Dan jangan lupa nih orientasinya horizontal ya. Jadi untuk bagian sini kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, ini penutup yang linear layout yang untuk horizontal ini ya. Kita coba jalankan. Salah. Emulator malah di sini. Tutup dulu bentar. Ini mutunya pixel 4. Oke, pixel 4. Nah, ada error katanya nih. Alhamdulillah. Oke, ada error. Bla 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 bla. Installation failed to device emulator not found. Berarti tadi keburu dimatikan ya. Kita pindahkan ke pixel 4. Kita jalankan coba. Ini lagi Gradle, kita coba jalankan. Sekarang coba lagi menginstal. Oh, alhamdulillah tidak ada error ya. Lancar, kita masuk. Nah, kita jadi seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan layout tadi ya, ada linear, dalamnya linear, ada scroll, dan linear lagi. Itu bertingkat boleh ya. Oke. Sekarang kita lihat aplikasinya seperti apa. Di sini ada presensiar ini. Jadi saat kita klik, nah ini diklik, apa yang terjadi? Ya. Nah, apa yang terjadi di sini, kita dihantarkan untuk presensi. Di sini kita memasukkan NIS ya. Kemudian kita masukkan suhu. Jadi ceritanya kita datang ke sekolah, kemudian apa namanya?
ngasih nis, kemudian kita ukur suhu dan suhunya kita catat di sini ya. Misalnya kita kasih apa namanya nisnya 2021 111001 ya, misalnya kita suhu terukurnya misalnya 36,1 misalnya ya. Simpan data present free, menambahkan. Oke, berhasil menambahkan siswa. Di sini ada peringatan ya, menambahkan siswa berhasil. Kemudian kita back. Nah, kita lihat datanya. Kita back di sini. Kita lihat data siswa. Klik di sini yang apa namanya, siswa siapa saja yang sudah masuk. Nah, ini kebetulan tadi kita ngetiknya 2021 111001. Nah, ini 36,1 ya. Kita coba lagi misalnya nih. Ini nisnya diurutkan berdasarkan angka paling kecil dan apa berurutan ya. 1 2 3 sampai ke atas. Jadi yang bukan berdasarkan paling baru ya. Ini kebetulan berdasarkan nis diurutnya ya. Nah, kita akan nanti buat berdasarkan waktu datang ya. Nah, kita sini kita lihat presence hari ini, kita tambahkan lagi misalnya nih 31 Agustus, kita tambahkan lagi misalnya 77 deh. Tadi 77, anggap ini 77 semua. Suhu terukurnya juga 77,7. Ini anggap saja 37 deh. Panas cerita ini. Kita simpan. Menambahkan data. Berhasil. Kita lihat lagi di sini. Ya, ada nih 7737,7 ya, di sini ada. Oke. Nah, ini menu utamanya ceritanya ya. Kita bisa lihat, klik ini, kita coba ini profil siswa. Nah, ini profil siswa nanti kita akan pakai untuk menampilkan data siswa ya. Kita masukkan listnya di sini. Misalnya tadi berapa tadi? 7777 ya. Ya, misalnya kita tampilkan, diklik di sini maka tampil di sini. Saat ini belum bisa jalan ya. Tiba-tiba Bapak bilang Bapak baru bikin 2-3 hari kemarin buat September Ceria ini tugasnya ya. Oke, kita akan buat aplikasi ini ya. Pak, bagaimana, mulai dari mana? Nah, silakan nanti kalian buat dulu layoutnya ya. Buat dulu layoutnya ya. Ini kebetulan kita buat satu aplikasi lagi nanti lah ya. Ini kebetulan sudah jadi. Kita misalnya mau buat dari awal, lebih bagus kita coba misalnya ini project ya. Kita mulai dari mana? Dari sini ya. Kita kasih nama apa? Misalnya kalian mau presensi boleh ya, atau apa kalian silahkan. Tugas nama kalian boleh lah ya. Bapak coba ini, nah kasih nama apa ya, suhu siswa. Nah, kita buat suhu siswa ya. Java minimalnya 21, finish ya. Oke, kita buat dulu layoutnya seperti tadi kata Bapak ya. Kita buat linear layout, kemudian di dalam linear ada scroll ya, untuk memudahkan nanti apa, saat layarnya terpotong atau HP-nya kecil, layarnya otomatis bisa scroll ya. Oke, kita buka layoutnya dulu. Di sini split ya. Oke. Nah, ini layout default itu pakai constraint, kita rubah jadi linear ya. Kita linear dulu, linear. Ini saja. Kemudian kita tambahkan di sini orientationnya itu vertikal. Kemudian ini hapus saja. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan dulu linearnya ya. Pak, mau cepat boleh? Boleh, kita sini aja. Cari layout, kita kasih linear. Nah, di sini kan linear adalah horizontal, ada vertikal. Kita pakainya yang vertikal di sini dulu, vertikal. Ya, jadi tuh langsung ya.
Terus apa lagi? Kita sudah buat linear. Kita buat text view-nya, tulisan yang tadi ya. Kita tambahkan text view. Text view. Pinter dia ya. Tahu bakal ditaruh di sini. Tulisannya apa? Kita besarkan, nggak ada kelihatan apa-apa. Nah, text view. Kita kasih tulisan suhu siswa. Nah, suhu siswa namanya ya. Di pinggir Pak kita ketengahkan, boleh. Kita kasih yang namanya apa? Align center ke tengah tuh dia ya. Pak kurang besar, kita kasih size. Nah, sebelumnya kita suka merubahnya dari code. Kita sekarang coba dari desain ya. Kita pilih komponennya, text view-nya, kemudian kita sebelah kanan ada atribut ya. Ada tools atribut, properti atribut, ini apa saja. Nah, kita lihat ke bawah. Suhu siswa teksnya, kemudian apa nih yang mau dirubah? Kita mau menambahkan ukuran huruf. Nah, kalau bingung mana sih yang mana ya, kita di sini klik size aja. Nah, nanti akan disampaikan di sini kira-kira yang ada size-nya apa saja nih ya. Nah, di kebetulan ada text size, kita akan merubah jadi misalnya kan defaultnya ini 14 sp nih ya. Kemudian kita rubah jadi misalnya 23 misalnya nih, 23. Kita besarkan saja. Nah, besar tuh sekarang suhu siswa. Nah, kita mau buat bold, cari bold, ada nggak bold? Text style nih normal, kita jadikan jadi bold. Nah ini ya, defaultnya normal, kita buat jadi bold ya. Klik bold, apply, jadi lebih hitam ya. Oke, itu untuk desain. Kita tambahkan lagi misalnya suhu siswa, kemudian di bawahnya kita mau tambahkan seperti garis lah ya, ceritanya kita tambahkan di sini. Kita tambahkan text view lagi biar cepat, kita copy paste saja. Ini 20 ini karena desain nih, desain tuh suka gitu. 27 kita belum tambahkan satuan SP. Kita tambahkan untuk tulisan di bawahnya adalah aplikasi pengecekan suhu siswa, paste gini. Ada dua nih, kita tambahkan, ganti tulisannya text view 2. Kemudian suhu siswanya kita tambahkan aplikasi cek suhu siswa. Oke. Pak itu besar, kita kecilkan saja. Kemudian kita kasih warna background ya. Misalnya backgroundnya warna apa? Hijau, oranye. Misalnya kita kasih warna FF6600 ya, warna oranye. Tulisannya jadi hitam nih. Nah, lihat nih kalian. Di sini tulisannya ini hitam di atas oranye, jelek ya. Kita tulisannya jadikan putih saja. Teks, nah teks ada color nih, text color kita jadikan putih. Putih itu kode warnanya apa? Ada yang tahu? F ya, F 6 biji. Oke, ini nggak usah pakai bold, kita hapus boldnya. Oke, sudah. Jadi kita buat jadi seperti ini ya. Suhu siswa, aplikasi cek suhu siswa. Nah, kemudian kita membuat beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita langsung bikin scroll ya. Nah, kita coba buat gini saja. Kita tambahkan scroll dulu. Scroll apa, mau vertikal? Scroll horizontal langsung. Tapi kalau bisa sih bisa. Ya sudahlah, ikut saja kayak contoh ya. Kita tambahkan scroll view, match parent. Iya, lepat nih. Set. Scroll view ini kita pindahkan ke sini ya. Kita tambahkan di dalam scroll view ini. Jadi apa namanya, di dalam satu layout cuma
ada satu layout yang bisa ada tuh ya. Kita mau dua kan itu kalau linear bisa saja. Tapi nanti kedepannya bakal suka ada sesuatu yang aneh ya. Nah, kita buat layout di dalam layout, scroll di dalam linear. Jadi nanti saat ada layar tuh scrollnya tuh cuma di bawah aplikasi ini. Suhu siswa tidak akan ikut terscroll, tidak akan ikut apa namanya, tergeser ya. Nah, kita buat sini. Di sini kita buat apa? Kita buat linear di dalam scroll. Kita buat linear. Linear layout, match parent. Kita tutup salah. Linear, kita pindahkan linearnya sini. Set. Ya. Oke, kita punya linear. Nah, di sini kita membuat. Nah, kita kan sebelumnya buat, sudahlah, kayak contoh saja gambar tadi ya, biar cepat ya. Oke, kita buat di sini orientasinya. Jangan lupa kalau linear pasti ada orientation, vertikal saja. Kemudian dari sini kita buat, nah, tombol-tombol tadi ya. Oke, kita kopikan dulu gambar yang tadi ya. Kita kopikan gambar yang di sini. Kita kopikan drawable. Klik kanan, show in explorer. Buka di folder drawable ini 1 2 3 4 kita kopikan ya. Kita suhu siswa ini, kita klik kanan drawable, show in explorer. Nah, kita paste di sini di dalam drawable-nya ya. Di dalam drawable-nya. Oke. Kita tutup saja sini biar nggak terlalu rame di start menunya, di barnya. Oke. Kita sudah bisa panggil ya. Nah, kita tambahkan button apa, image view aja. Kita coba bikin pakai image view saja ya. Image view src. Kita tambahkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu di satu ya. Dari satu nih muncul. Jadi kita perkecil sedikit. Nah, ini muncul agar cepat. Nah, gimana biar cepat? Kita kopas saja ya. Kita kopas di sini, image 1 2 3 4. Kita ganti drawable-nya yang mana? Kita ini gambar yang kedua. Ini gambar yang ketiga. Ini kebetulan apa namanya? Size si gambarnya masing-masing itu adalah 200 x 200 pixel ya. Nah, ini semuanya pasti tengah nih ya. Oke. Nah, ini pasti di scrollnya asik nih, scrollnya nih ya. Di sini kita bisa lihat langsung nih ya, di scroll. Kita sesudah linear, sudah button, kita tambahkan di bawah, tapi mesti dalam scroll. Agar nanti terscroll, kita tambahkan text view yang tadi yang sama, tulisannya SMK 1 Cimahi. Nah, biar cepat kita tambahkan ini ya. Copy paste saja biar cepat. Nah, oke. Nah, tuliskan jadi SMK Negeri 1 Cimahi. Kenapa ini merah? Nah, tadi di atas kita sudah, karena kita mau ngopi dari atas text view-nya. Nah, ini kan ID ya, ID-nya. Ini ada yang sama, merah tuh ya. ID dengan yang di sini, karena kita copy yang ini. Kita tinggal ganti saja. Jadi text view 3 misalnya ya. Oke. Oke, kita ke bawah kan. Kita harus coba ya, kita coba dulu. Kita coba jalankan. Nah, kita coba run, apakah ada error? Syukur-syukur ada error ya. Kalau ada error kan jadi lumayan bisa belajar kira-kira penanganannya bagaimana. Oke, kita tunggu sebentar. Ini sedang menggradle ya. Oke, 1 2 3. Nah, sekarang install. Kita coba buka. Nah, belum. Sekarang lagi install. Nah, belum. Suhu siswa. Nah, berarti ini error. Alhamdulillah ya. Siswa stop, open up again. Nah, kita cari tahu di mana kira-kira salahnya. Nah, kita di sini ada di bagian bawah ada tab 4 run ya. Nah, kita lihat di sini errornya apa ya. Set. Nah, merah-merah berarti ada error.
Di atasnya nih hitam sama biru, berarti itu bukan ada error ya. Nah, kita lihat di sini, fatal exception main. Errornya ada di suhu siswa main activity Android view, apa ini XML-nya. Scroll view can only host one direct child. Nah, oke. Berarti kita coba atasi ya. Line 65. Oke, XML line 65. XML line 65. Nah, ini 65. Ternyata ya. Jadi ini kan image view. Jadi scroll view dia cuma bisa menghandle satu child saja di dalamnya ya. Linear layout ini. Bisanya cuma linear itu ini, karena ada text view, berarti ini kan errornya di sini. Baris 65 ini text view. Kita cut saja, tempatkan di dalam linear agar si scroll view ini dia cuma punya satu child ya. Image view di bawahnya kita enter, Ctrl V paste, save. Nah, kita jalankan. Kita lihat ya. Kita jalankan, install. Nah, kita sudah jalan ya. Sukses operasinya, dia ke emulatornya sudah sukses. Nah, kita pakai scroll view. Nah, kita buat, nah bisa di scroll ya. Jadi bisa di scroll ya, di atasnya nih scrollnya. Suhu siswa dan aplikasi cek suhu siswa dia tidak ikut terscroll. Kenapa? Karena itu tidak di dalam scroll view, tidak di dalam apa namanya layout scroll view, scroll ya, scroll view. Oke, ke bawah. Nah, gini kita sudah buat layout scroll. Jadi gini ya, jadi saat layarnya pendek, kita coba di yang Nexus 4 Lollipop, kita coba lihat, ini beda layarnya ya, ini beda layarnya. Nah, ini kan layarnya demak pendek ya, ini tinggi. Oke. Nah, ini belum install, tunggu sebentar. No errors, bahkan insya Allah tampil nih ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, muncul juga nih. Nah, kan beda besarnya ya. Ini resolusinya besar, ini resolusinya kecil. Nah, tuh kan. Nah, kita scroll nih ya. Kita scroll ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Begitu caranya kita buat untuk menangani kalau ada aplikasi kita jalankan di HP dengan resolusi kecil ya, di tempat besar. Nah, kita pakai scroll view atasinya ya. Oke, itu sudah, layout sudah. Sekarang kita akan buat halaman keduanya ya, layout kedua. Bapak kebiasaan bermain apa di web bilangnya halaman. Ini kita bicaranya layout ya di Android Studio Maya. Oke, kita akan buat layout kedua. Kira-kira kita buat layout yang mana nih? Nah, untuk yang pertama saja kita di sini apa namanya? Presensiar ini ya. Oke, kita buat di sini presensiar ini misalnya namanya apa? Klik kanan new, di sini ada activity. Pilih yang empty activity ya. Di sini pilih empty. Kita kasih nama presensi ya, presensi. Oke, aktiviti presensi, suhu siswa Java. Oke, kita tinggal next saja, finish. Dibuat sebentar. Oke, nih kita sudah jadi halaman yang kedua nih ya, tapi kosong nih ya. Ini kosong, belum ada apa-apa. Kita set dulu linear layout. Pilih yang ini ya, kemudian kita jangan lupa kita kasih orientationnya vertikal, tetap kosong ya, agar cepat kita kopikan suhu siswa ini ya. Text view ini ya, text view yang ini kita kopikan saja. Pak mau kopikan semua boleh ya, set. Nah, ini kita punya nih suhu siswa. Kita di sini
presensi. Nah, kita kasih nama sini presensi. Silahkan input NIS dan suhu Anda. Oke, ya. Nah, di sini muncul. Mana scrollnya? Nah, ya. Set. Nah, ya. Di sini kita muncul. Kita buat apa? Text view dan edit text. Kita tampilkan seperti yang di sini nih. Mana tadi tuh? Ya, tambah presensi. Ya. Kita buat seperti halaman ini, ya. Nah, ya. Kita buat seperti ini, NIS-nya berapa, suhunya berapa. Berarti ini kita tambahkan text view, edit text, text view, edit text, dan ini button. Ya, ini button, tombol button. Tombol button. Oke, kita buat biar cepat, kita copy paste dari sini saja. Setuju? Copy paste saja. Kita tambahkan dari sini nih ke halangan text view dari sini saja. Set. Button, ya. Ctrl C. Oke. Text view. Ini kalau mau dibuat scroll silahkan saja, silahkan dikopikan dari layout yang main, ya. Ini kebetulan langsung aja main tambahkan saja langsung, tidak pakai apa namanya linear lagi. Kalau mau pakai linear boleh Pak, boleh. Nah, jadi full nih, ya. Ini full suhu terukur dan seterusnya. Kita buat ke tengah, ya. NIS-nya di tengah, tulisannya di tengah, alignment center. Nah, ke tengah kenapa? Karena si widgetnya pakai urat konten. Kita bikinnya match parent. Kita suhu terukur juga sama, kita kasih salah, widgetnya kita kasih match parent, kemudian align-nya center, sip nih. Oke. Nah, bagaimana mau mengkoneksikan tombol yang di sini, ya. Nah, ini tombol ini agar bisa membuka layout yang kedua. Jangan lupa kita kasih ID dulu. ID ini lupa nih, image view yang pertama ini kita belum kasih ID, ya. Kita kasih ID dulu. ID nya misalnya tombol 1, ya. ID nya tombol 1. Kenapa kayak gini? Penamanya salah, ya. ID mana ID? Di sini ada suggestion. ID. Nah, klik ID tombol 1. Nah, begitu, ya. Oke. Tombol 1, ya. Nah, kita sudah ada tombol 1 dengan ID. Nah, sekarang kita buat di Java, di apa namanya? Di Java-nya. Kita buat sintaksnya seperti apa? Kita inisiasi dulu, ya. Kita inisiasi namanya button kita button 1 lah, ya. Oke. Nah, kita buat button. Nah, kenapa merah button? Kita nih Android widget button. Apakah kita akan belum mengimpor kita ini, ya. Di sini kita belum impor untuk button, ya. Kita klik kanan, klik kanan nih, ada nih Alt plus Enter. Alt Enter pencet. Nah, dia otomatis mengimport, ya. Pencet di keyboard otomatis. Nah, kita buat di sini button 1, ya. Akan kita apakan? Akan kita koneksikan ke layout yang presensi tadi, ya. Oke, kita lihat nih. Button 1 sama dengan find view. Nih. Find view by ID. Kita buat r.id. Nah, kita ini merujuk kemana? Ini silakan, tadi button ini namanya apa nih? Nah, ini kan namanya button tombol 1, ya. Nah, kita akan baca ini, copy paste saja nih, RID button 1. Nah, gitu. Terus apa?
titik koma, enter, button 1, kemudian set on click listener, ini ada set on click listener, kemudian ketik new view dot on click listener, tab aja biar dia terisi otomatis. Begitu kita public void on click ya, on click kurung buka view v ya, kurung kurawal, enter, kemudian kita nyalakan, kita start, kita mulai start activity, mana tadi start activity, new intent, kita akan panggil halaman yang akan kita bukanya ya. Kita new intent itu dari mana? Kita tuh dari main activity ya, kita akan nih halaman ini tuh main activity, kita akan buka lewat yang mana? Nah, lewat yang kita buka itu adalah presensi, tab saja presensi dot class gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa merah? Plan view button plan view by ID. Oke, kita belum tambahkan nih, alt enter, coba implement method, klik oke. Ini Ctrl Z. Oke, kita tambahkan dulu presensi class. Nah, jangan lupa kita finish. Bisa kita buka layout kedua, maka layout ini kita matikan, kita kill untuk menghemat memori ya. Kalau enggak, nanti saat kita back itu, saat kita tutup, halamannya masih di memori ya. Oke. RID button 1, ini kenapa merah ya? Intent import kelas, nah dulu import kelasnya. Kemudian ini apa ini? Button 1, oh button 1. Oke, kenapa di error? Nah, jadi aneh nih. Bentar ya. Recording lagi. Oke. Kita kembali. Nah, ini masih merah ya. Sekarang masih merah. Kenapa kira-kira merah nih? Kita button. Nah, ada yang kelewat nih ya. Oke. Di sini kan ini kita pakai apa ini? Image view ya. Ini pakai image view, bukan button ya. Tapi kita namanya tombol. Oke. Nah, ini merahnya kenapa? Jadi kita, karena button ini kan image view ya, tapi bukan button. Nah, kita klik image view, kemudian nah ini otomatis ya. Kita buat di sini image view button 1. Nah, RID, nah ID yang di XML itu apa? Tombol 1 ya. Oke, kita coba jalankan. Ini di background ada suara Pak Agus dan Pak Agus ya, kedengaran ya. Oke, di sini kita sudah jadi nih. Belum. Kita lagi Gradle tampil. Nah, belum. Lagi install. Satu lagi proses install dan nah muncul ya. Nah, sekarang kita coba klik yang ini ya. Klik. Nah, kita sudah sambung ke halaman ya. Nah, ini kita udah buka layout kedua. Kita coba tombol back. Nah, saat kita back, kita ke sini. Ini kan bukan aplikasi, ini aplikasi yang sebelumnya presensi, bukan yang suhu siswa. Kenapa?
Nah, karena kita saat klik tombol back ya, kita buka dari main lewat main ke layout presensi itu ya, itu di kill. Nah, ini di finish. Jadi layoutnya ini kita matikan, buka layout yang baru. Nah, berarti kita perlu tambahkan saat kita pencet tombol back, kita apa namanya? Tampilkan halaman layout yang main, yang utama ya. Kayak sintaksnya kurang lebih seperti ini, sama kayak tadi. Siswa sini kita tambahkan public void saat kita pencet tombol back ya, gitu ditekan, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah kita akan membuka intent new intent buka get application context ya, kemudian koma, apa yang kita akan buka halaman main activity ya, titik kelas. Nah, saat kita panggil kelasnya dulu ya, kata kelas. Nah, begitu ya. Kemudian kita start activity ya, start activity i, kemudian kita untuk layout yang ini kita finish ya, kita finish. Nah, ini intent, ini salah huruf, ini i besar ya, jadi silakan kalian nanti harus awas ya, i kecil i besar itu sensitif sekali. Kita coba jalankan di pixel 4. Set. Kita matikan. Nah, ini oke. Install kemudian belum tampil ting tong ting dung, ting tong ting dung, ting ting tong tong ting tong launch. Nah, jalan, klik di sini buka. Nah, buka di sini, kita balik lagi. Nah, kepencetnya 2 kali kayaknya tuh. Oke. Tadi tuh apa namanya? Suhu siswa. Kebiasaan klik 2 kali. Ini kan kalau di Android 1 kali kliknya ya. Kita klik ya. Ya, intinya begitu kurang lebih ya. Kita buka di sini. Nah, oke, di sini back sini, kita back tombol di keyboard. Coba sini back. Ya, sudah kurang lebih seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Astaga, ini main salah ya. Ini main activity, kita kembali ke main activity, ini salah nyimpan. Jadi salah nyimpan, kita harusnya dari sini, pantesan tadi nggak tuh presensi harusnya ya. Kalau kita klik presensi, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah ini ya. Oke, jadi tombol yang pertama ini itu kita sintaksnya taruh di main activity, kemudian saat kita membuka layout ini kita akan mau kembali. Nah, di sini tombolnya kita namakan sini itu untuk kembali ke main activity dari presensi, activity presensi ya. Kita coba jalankan lagi. Error, salah tadi, salah naruh codingnya ya. Mantap. Oke, di sini, nah kita klik di sini, kita back, kembali ke sini ya. Oke, klik di sini, kembali ke sini ya. Tadi kita taruh saat tombol back ini taruhnya di sini, di Javanya di sini salah ya. Kurang konsentrasi, kurang minum Bapak ternyata ya. Oke, untuk saat hari ini, untuk pertemuan ini kita akan sampai sini dulu ya.
untuk bagaimana kita menambahkan apa namanya, menambahkan agar apa, saat kita klik next, suhu terukur kita simpan data tersimpan ke database, kita akan bahas di lain kali ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa latihan, dicoba ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup atau japri ke Bapak. Oke, Bapak cuma terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.